Salam, selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Minggu 13 Februari 2022 yang melayani kita di Minggu Raya Minggu pagi ini adalah hambanya Bapak Pendeta Mike Saetaki. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Jemaat, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Jemaat, diam sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan, bait pertama hingga bait yang kedua. Ibadah Minggu Raya pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing. Pada hari ini nats pembimbing berbunyi sebagai berikut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami taat. Kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan, bait yang ketiga. Dan memuliakan
pengakuan dosa kita. Umat Tuhan, sebelum kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan jangan Tuhan dalam hati, dan tidak jelaskan dalam kenafikan dan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepada-Mu tidak menjadi pudar. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah pengampunan daripada Allah. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 130 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikianlah berita anugerah pengampunan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Jemaat, mari kita responi berita anugerah Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 43 bait pertama dan yang kedua. Dan dengarlah pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita responi kembali petunjuk hidup baru dengan PKJ 43 bait yang ketiga. Dalam prosesi pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar Tuhan berbicara lewat firman-Nya pagi hari ini,
dengan bersama bernyanyi dari NKB 116 bait yang pertama dan yang ketiga, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Kami bersyukur Allah kalau pagi hari ini masih ada firman yang akan kami dengarkan. Sekalipun kami boleh beribadah dalam rumah tangga kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Allah hadir dalam rumah tangga kami. Karena kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat di mana kami berada, tapi di mana terkala kami bersekutu dengan Tuhan, di situ Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan dalam persekutuan kami hari ini, kami rindu mendengar Allah berbicara melalui kebenaran firman-Mu untuk menegur kami, menguatkan kami, memulihkan kami, sehingga firman yang kami dengar, Roh Kudus itu berkarya mengerjakan firman itu dalam hati kami, sehingga firman itu tidak sia-sia, tetapi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan datang dan berbicara bagi kami, karena umat-Mu siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yakni kitab Yeremia pasalnya yang ke-17. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Kalau sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membacakannya, lalu kita akan simak bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sekalipun mulai minggu ini kita mulai adakan ibadah secara online kembali, tetapi itu tidak mempengaruhi kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan Yesus tadi berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Sekali lagi tema kita adalah mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tatkala Yeremia 17 ini ditulis, maka keadaan Yehuda pada waktu itu mereka sedang dalam keadaan yang terjepit. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Yeremia menyampaikan kebenaran firman Allah, di satu sisi Yehuda pada waktu itu sedang diperhadapi dengan pergumulan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sedang diancam oleh Babel. Itulah sebabnya mereka mau ketika ancaman itu datang dari luar, ketika tantangan dan persoalan itu datang, mereka lalu mengandalkan dan berharap kepada manusia. Mereka berharap kepada Mesir, mereka berharap kepada Asyur, bahkan mereka datang kepada penyembahan-penyembahan berhala patung yang ada pada waktu itu, sehingga hati mereka sangat jauh daripada Tuhan. Bahkan tatkala ketika firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia pun mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka mengejek Yeremia. Mereka menolak pemberitaan firman Allah. Mereka menolak firman itu sendiri. Dan akibatnya adalah mereka terperangkap sendiri oleh pembuangan ke Babel. Sehingga ketika peristiwa pembuangan ke Babel mengingatkan Israel bagaimana hidup mereka dihancurkan, orang tua terpisah daripada anak, mengalami penderitaan dengan kerja paksa di Babel, tidak hidup dalam ketentraman, tidak menikmati hari-harinya. Kenapa? Karena itu merupakan akibat dari ketika mereka mengandalkan kekuatan dan manusia mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan ini datang kepada Yeremia dalam pasal 17, dimulai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema ini berbicara tentang mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan. Ada 4 hal penting yang ingin saya sampaikan pagi hari ini bagi Bapak Ibu dan saya. Ciri-ciri orang yang mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan itu seperti apa? Poin yang pertama dalam ayat 5 saya baca ulangi sekali lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Poin yang pertama, orang yang mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan, yaitu berarti dia hidupnya tidak berpusat kepada manusia atau tidak berpusat kepada kekuatannya sendiri. Sehingga dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh harap kepada kekuatannya. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan pergumulan, kita tidak boleh berpusat kepada kekuatan kita sendiri, karena kita terbatas sesungguhnya. Siapapun kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kita semua terbatas. Bahkan kita tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Apalagi kalau kita mau berharap kepada manusia
manusia juga terbatas. Pengkhotbah berkata manusia itu adalah sia-sia. Mereka tidak mampu menolong kita, mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan kita. Itulah sebabnya Alkitab dengan tegas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh harapannya kepada kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, terkutuklah orang yang menaruh harapannya berpusat hanya kepada diri sendiri. Kehidupannya berpusat kepada diri sendiri atau mengandalkan kekuatannya, ia akan memakai logika pertimbangannya untuk mengambil segala keputusan. Ia akan berpikir menurut pikirannya sendiri. Ia akan bertindak menurut keputusannya sendiri. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan itu. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan. Dia berjalan hanya berpikir berdasarkan logika dia saja, berdasarkan pengetahuan saja, seolah-olah bahwa dia mampu menyelesaikan persoalan itu, seolah-olah dia tahu bahwa persoalan itu jalannya, ujungnya itu seperti apa. Padahal kita sesungguhnya terbatas. Kita tidak tahu ujung dari persoalan itu seperti apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depan kita. Kita nggak terjadi apa yang akan terjadi dengan hari esok kita. Karena kita semua terbatas. Itulah sebabnya Yeremia berkata, tertutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya atau berpusat kepada dirinya sendiri. Akibat orang yang mengandalkan kekuatan yang berpusat kepada dirinya, merasa diri hebat, ayat itu berkata dalam ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Kutuk itu terlihat ketika orang berpusat kepada dirinya sendiri, merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri kuat. Akibatnya apa? Ia seperti semak bulus. Bapak Ibu, apa itu semak bulus? Semak bulus itu kalau di hutan itu pohon-pohon kecil, kalau di padang itu pohon-pohon kecil yang tumbuh. Dia punya akar, tapi dia punya akar yang kecil-kecil saja. Dia berbeda dengan pohon. Beda semak dan pohon adalah pohon dia tinggi besar dan punya akar yang kuat. Tapi kalau semak itu tumbuhan kecil, bentuknya seperti pohon-pohon kecil yang kering, dan akarnya kecil-kecil itu bisa dicabut. Dia tak bisa kuat. Tapi kalau pohon akarnya kuat, dia tidak bisa dicabut. Coba Bapak Ibu cabut pohon mangga di rumah, gak bisa. Kenapa? Karena akarnya kuat, ke dalam akarnya besar. Nah, Alkitab menggambarkan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan itu seperti dengan semak bulus. Artinya apa? Bahwa dia tidak kuat. Sebentar saja ketika persoalan datang, ketika angin bertiup, ketika digoncang, dia sudah tercabut. Dia tidak bertahan. Itulah sebabnya orang yang mengandalkan kekuatannya, dia seperti semak bulus. Dia mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah marah, mudah terluka, mudah kepahitan, mudah dendam. Kenapa? Karena dia tak kuat terhadap persoalan yang terjadi. Ketika persoalan datang, dia hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya akar yang kuat. Berbeda dengan pohon. Nanti kita bahas itu di bagian yang berikutnya. Jadi ayat itu berbicara orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bertahan. Dia mudah tercabut, dia tidak kuat. Mungkin kelihatan dia berdiri, tetapi ketika dipegang tercabut dia. Ketika ditiup angin, ketika turunnya hujan, rubuh dia. Kenapa? Dia tak punya dasar akar yang kuat. Dan itulah gambaran orang yang mengandalkan kekuatannya. Coba lihat bagi Bapak Ibu, yang mungkin kita di luar tampilannya gagal, penampilannya oke, tapi ketika persoalan datang, mudah kecewa, mudah marah, mudah dendam, mudah kepahitan, mudah cemburu, mudah khawatir. Itu tanda kita adalah semak bulus. Akibat yang kedua, ayat itu bilang, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, berpusat kepada diri sendiri,
Dia tidak mengalami keadaan baik. Dia tak akan pernah mengalami sukacita. Dia jauh dari damai sejahtera. Ya sekalipun secara materi dia punya, ya mungkin dia baik-baik saja, tapi dia tidak dalam keadaan baik. Secara materi mungkin kelihatan oke, punya rumah, punya mobil, punya keuangan, tapi keadaannya nggak baik. Dia nggak mengalami sukacita, dia nggak mengalami damai sejahtera. Kalau misalkan dia dalam kesusahan, dia kecewa, rentan, dia seperti semak bulus. Kalau misalkan dia dalam keadaan senang, dia jauh dari sukacita, dia jauh dari damai sejahtera, dia jauh dari ketenangan. Itulah sebabnya ada banyak orang kaya, mereka punya segalanya, tapi tidak tenang. Dia tidak mengalami keadaan baik. Kenapa? Karena hidupnya hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan materinya, mengandalkan suami, mengandalkan istri, mengandalkan anak-anak, mengandalkan pekerjaan, mengandalkan kepintaran pengetahuannya, mengandalkan kemampuannya sendiri, merasa tabungan saya cukup. Coba lihat ketika persoalan datang, dia tidak mengalami ketenangan. Ayat 6 berkata, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Orang yang berpusat kepada diri sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, keluarganya, suami atau anak istrinya, dia bilang apa? Ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun. Itu berbicara tentang gambaran orang yang demikian. Dia mengalami kekeringan rohani. Dia tidak bertumbuh dalam kerohaniannya. Kehidupannya mungkin secara jasmani, secara duniawi mungkin biasa-biasa saja, baik-baik kelihatannya, tetapi kerohaniannya mati, kering, tidak bertumbuh. Dia tidak punya dasar yang kuat, sehingga kalau datangnya hujan, datang banjir, datang badai, maka rumah itu runtuh di bawah angin. Kenapa? Karena dia punya kuat. Berapa banyak orang Kristen, orang percaya gereja Tuhan hari ini yang kerohaniannya mati. Mungkin dia datang ke gereja, mungkin dia melayani Tuhan, tapi coba cek kerohanian kita. Kalau rohani kita mati, angus, kering seperti padang gurun, jangan-jangan selama ini hidup kita hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri, berpusat kepada diri sendiri. Dia seperti mengalami tanah angus. Dan Bapak Ibu, tahukah kita bahwa ketika kerohanian kita mati dan kering, itu hidup itu kosong, hampa, gak ada punya makna apa-apa. Ketika persoalan datang, dia runtuh, jatuh. Sebaliknya orang yang punya kerohaniannya hidup, persoalan datang dia tetap berdiri. Nanti kita bicara poin yang kedua. Jadi ayat itu cuma bicara, terkutuklah orang yang berpusat kepada dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak bertahan kuat, dia tidak kuat berdiri, dia mudah hancur. Dia tidak mengalami keadaan baik, sukacita dan damai sejahtera, jauh daripadanya. Dan dia mati secara rohani, kering. Tapi yang bagian kedua, mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan, yang kedua berarti kita mau berpusat kepada Kristus. Ayat 7 dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat, orang yang berpusat kepada Kristus itu punya dua ciri. Yang pertama, dia hidup mengandalkan Tuhan. Kontras dengan yang berpusat kepada diri sendiri, dia hidup mengandalkan kekuatannya. Yang kedua, dia hidup menaruh harapannya kepada Kristus. Tapi orang yang berpusat kepada diri sendiri, dia hidup menaruh harapannya kepada manusia. Oh, keluarga saya bisa topang saya. Oh, suami saya bisa topang saya. Oh, anak-anak saya bisa topang saya. Oh, ada pekerjaan yang bisa topang saya. Oh, ada gajian yang bisa topang saya. Dia hidup menaruh harapannya kepada hal yang sia-sia. Sebaliknya, orang yang berpusat kepada Kristus, berpusat kepada Allah, dia hidup mengandalkan Tuhan, dan dia hidup menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekalipun dia diperhadapkan dengan persoalan tenang,
Dalam hari-harinya yang dia jalani, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Tantangannya boleh datang silih berganti. Orang boleh berusaha menghancurkan, menjatuhkan dia, tetapi dia tidak akan pernah hancur. Kenapa? Karena hidupnya bergantung mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusianya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena dialah Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dia penguasa tunggal di alam semesta. Dia pemilik tunggal alam semesta, dan dia berkuasa atas segala-galanya. Lalu mengapa kita mau mengandalkan kekuatan kita? Apa yang mau kita andalkan? Andalkanlah Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Persoalan itu boleh datang, tantangan boleh ada, tapi jangan pernah sekali-sekali berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Belajarlah seperti Abraham. Roma pasal 5 dia berkata tentang Abraham begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia tetap berharap karena dia tahu pengharapan orang benar tidak pernah dikecewakan. Dan kita tahu kisah Abraham. Istrinya sudah hari tua, Sarah sudah umur 90 tahun, belum punya anak. Abraham sudah umur 100 tahun. Alkitab mencatat Sarah sudah mati pucuk, sudah tidak bisa lagi. Bahkan ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham berkata, tahun depan aku akan kembali dan Sarah akan mengandung. Sarah tertawa dan dia berkata dalam hati, masakan hambamu sudah tua dan aku sendiri sudah mati hai. Masakan aku bisa mengandung? Aku ini sudah nenek-nenek. Gak mungkin. Tapi Abraham selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, karena dia percaya kepada siapa dia berharap. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak mengkhianati pengharapan orang benar. Ibrani pasal 6 berkata, pengharapan orang benar seperti sau yang kuat, yang dibuang jauh sampai ke dasar laut. Sekalipun badai, gelombang, angin tiup kapal itu, ada jangkar yang kuat yang menahan kapal itu tidak kemana-mana. Itulah jangkar pengharapan kita. Badai persoalan boleh datang, kita nggak dipukul hancur ke tepi, atau kita tidak dihanyutkan oleh arus. Kita tetap berada di tempat karena pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Mungkin hari ini ada banyak hal yang secara manusia logika kita nggak mungkin. Tuhan, dari mana kebutuhan saya tercukupi? Bagaimana hari esok saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana hidup saya? Jangan pernah engkau berputus asa. Taruh harapanmu kepada Tuhan, dan Dia akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan. Dan Alkitab mencatat dalam ayatnya yang ke-8, orang yang berpusat kepada hidupnya, berpusat kepada Allah, yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Ayat 8 akibatnya adalah ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air. Kita ini orang yang mengandalkan Tuhan, berpusat kepada Tuhan, seperti pohon. Bapak Ibu, gambaran pohon tadi kan berbanding dengan semak. Pohon tinggi besar, pohon punya akar yang kuat, pohon tinggi kokoh. Semak cuma kecil, dipegang, dicabut, dia tercabut, pohon tidak bisa tercabut. Itulah gambaran kita. Kita akan menjadi kuat, ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu mau bicara tentang apa? Kalau yang di awal orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, dia mati secara rohani, mengalami kekeringan rohani. Justru sebaliknya, kita ketika kita berada dalam Tuhan, kita semakin kuat dalam Tuhan. Kita semakin subur seperti pohon. Akar kita menjadi kuat. Ingat, air itu gambaran Kristus. Yesus bilang, akulah air hidup. Kita ini pohon. Jadi pohon dia harus ketemu air. Ketika dia ketemu air, dia ketemu Kristus, berpusat kepada Kristus, mengandalkan Kristus, berharap kepada Kristus. Akarnya kuat, dia bertumbuh hebat. Angin boleh datang, banjir boleh menerpa, badai datang, hujan datang, dia tetap berdiri kokoh. Kenapa? Akarnya masuk ke dalam.
itu gambaran pohon. Orang yang berpusat kepada Kristus, masalah datang dia tetap berdiri kokoh. Orang 1001 orang datang menyerang dia, dia tetap berdiri kokoh. Dia tetap kuat menghadapi itu. Kenapa? Dia seperti pohon, karena hidupnya berpusat mengandalkan Tuhan. Amin. Ayat 8 tadi berkata, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yaitu dia. Akar-akar itu merambat ke tepi akar air. Itu gambaran tentang apa? Kita menjadi kuat. Sehingga kalau hujan, banjir, dia tidak terbawa arus. Kenapa? Akarnya kuat menahan dia. Angin badai datang bertiup, dia cuma goyang saja, dia tidak rubuh. Kenapa? Akarnya merambat ke air, kuat dia. Tapi coba sebaliknya orang yang tidak mengandalkan Tuhan, pas pegang aja diangkat tercabut. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen ketika persoalan datang, dia kecewa dengan gereja, dia kecewa dengan pendetanya, dia kecewa dengan penatuannya, dia kecewa dengan para jemaat satu dengan yang lain. Kenapa? Akarnya kuat. Dia tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Tapi orang yang berpusat kepada Kristus, mengandalkan Kristus, dia apa? Seperti pohon tumbuh karena dekat dengan air. Akar-akarnya semakin dalam, semakin kuat, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, panas terik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia bilang dia tidak takut mengalami datangnya panas terik. Jadi sekalipun panas terik, mungkin haus, mungkin terasa panas, tapi dia gak takut. Kenapa? Karena ada Kristus sebagai pusat hidupnya. Ada akarnya terus yang mendapat suplai air dari mata air itu sendiri. Sehingga digambarkan dia akan daun-daunnya tetap hijau. Yang daunnya tetap hijau. Sekalipun didatang panas terik, panas memang gak enak, buat kita gelisah, buat kita gak tenang, buat kita haus. Tapi dia gak mati kehausan, akarnya ada, daunnya tetap hijau. Amin. Persoalan datang, dia tetap senyum saja, tetap hijau saja, tetap sukacita saja, tetap damai sejahtera saja, tetap kuat saja. Kenapa? Daunnya hijau, gak kuning lagi lalu kering. Dia tetap hijau. Gambaran daun hijau adalah gambaran pohon yang subur, kuat, dan berakar. Amin. Itulah gambaran kehidupan kita. Sekalipun datangnya panas terik, kita gak takut. Sekalipun datangnya persoalan, sekalipun datangnya badai masalah, kita gak takut. Mau datang penyakit kah? Mau datang kesusahan kah? Datang orang yang menjatuhkan kah? Orang yang mau menghancurkan kita kah? Ekonomi kita kah? Sekarat kah? Kita gak takut. Kenapa? Karena kita berada di pinggir air. Tetap saja hijau, tetap saja tersenyum, tetap saja berdiri, tetap saja kokoh, tetap saja ada damai sejahtera dan tenang. Itulah gambaran orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Bahkan dia bilang yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dia gak khawatir dalam tahun kering. Jangan pas tahun basah, bulan basah, tanggal muda senyum lebar. Pas lagi gajian, dapat kiriman, senyum yang oke. Pas tahun kering, pas sudah habis gajinya, pas gak ada duit, keadaannya kering, berubah. Dia bilang ayat itu, yang tidak khawatir datangnya tahun kering. Dia gak penuh hidup dalam kekhawatiran, karena dia percaya. Firman Allah berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, dia tidak menabur, dia tidak menuai
terbang ke sana kemari. Apalagi kita, masakan Tuhan gak pelihara kita. Dia gak khawatir. Bapak Ibu, ayat itu mau berkata bahwa bukan berarti orang yang berpusat kepada Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Kristus, lalu dia tidak mengalami persoalan. Enggak. Ayat itu kan bilang dia akan masuk panas terik. Dia akan juga alami tahun kering. Tetap saja ada persoalan di sana. Ada tahun kering di sana. Ada panas terik di sana. Ada tantangan di sana. Tapi dia tidak takut. Tapi dia tidak khawatir. Dia tetap hijau. Jadi ikut Tuhan, berharap buat Tuhan, bukan berarti kita bebas dari persoalan. Bukan berarti kita gak boleh sakit, kita gak mengalami kekurangan, kita gak alami tantangan. Oh, hidup kita senang-senang, aman-aman saja, tentram-tentram. Enggak. Pasti akan datangnya tahun-tahun kering. Tapi kan tidak selamanya tahun kering, ada tahun basah juga kan. Tidak selamanya panas terik, ada mendung, ada hujan yang segar membasahi, menyuburkan kan. Jadi kita alami itu semua. Hanya bedanya orang yang mengandalkan manusia ketika dia masuk terik panas kering seperti semak bulus. Kita daunnya hijau seperti pohon di tepi air. Dan ayat itu bilang yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau orang mengandalkan manusia kering mati, tidak menghasilkan buah. Kalau kita persoalan datang, tahun kering datang, kita tetap menghasilkan buah. Kita gak mudah marah-marah, gak mudah tersinggung, tapi tetap menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Menghasilkan karakter yang kuat dalam hidup kita. Jadi akan kelihatan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan, yang hidupnya berpusat kepada Kristus, akan terlihat menghasilkan buah sekalipun panas kering, sekalipun tahun itu tahun kering, panas terik sekali, dia tetap menghasilkan buah, dia tetap tersenyum, dia tetap menaruh harapannya, dia tidak khawatir, dia gak marah-marah, dia gak kecewa, dia gak salahkan Tuhan, dia gak salahkan orang, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu bedanya. Dan yang ketiga, tanda ciri orang mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Ayat 9-10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Orang yang hidupnya mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hatinya tidak pernah menjauh daripada Tuhan. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan akan terlihat dalam dua tanda atau dua cirinya. Yang pertama, dia hidup dalam kelicikan, hatinya licik. Yang kedua, hatinya membatu. Apa itu hatinya licik? Hatinya licik itu artinya dia hidup dalam kemunafikan. Di depan orang senyum-senyum, di belakang dia jatuhkan. Itu munafik. Di depan orang angkat puji-puji, di belakang ngomong dia hancurkan kehidupan. Itu munafik namanya. Di depan seolah-olah berkata lain, di belakang berkata lain. Itu bohong, tidak jujur orang. Culas, cemburu, palsu. Hatinya licik. Kelihatan gereja, kelihatan salaman, senyum, padahal culas orangnya, cemburu orangnya, munafik orangnya. Hatinya licik, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kepalsuan. Yang kedua tandanya hati yang menjauh adalah hatinya membatu. Orang yang demikian firman Allah datang pun dia terus menggeraskan hati. Dia tolak itu firman, bahkan mengenyeh firman, meremehkan firman Tuhan. Kenapa hatinya membatu? Teguran datang, firman Tuhan datang, Tuhan mendidik, Tuhan berbicara juga dia katakan, kenapa hatinya batu?
Dia terus mengeraskan hati, menolak firman Allah. Dan dia tidak mau menerima firman Tuhan. Itu tanda bahwa hatinya menjauh daripada Tuhan. Licik hatinya dan keras. Siapapun mau khotbah, mau setajam sekeras firman Allah apapun, dia mau dengar. Seperti Ismail, biar dia datang untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, tetap aja ditolak. Akibatnya adalah Bapak Ibu, ayat 10 yang berkata, ayat 10 bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Bapak Ibu, saya nggak kenal hati saudara, saya nggak tahu isi hati, tapi Tuhan melihat hati. Dia menguji hati, dia menyelidiki hati kita, dan dia akan membalas setimpal dengan balasannya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi hati-hati dengan hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita boleh berlaku licik. Mungkin hari ini belum. Ingat, kita nggak bisa lihat hati orang. Rupa boleh diukur, penampilan boleh dilihat, kayaknya gagah pakai jas, pakai toga, kayaknya penampilan itu oke. Tapi siapa yang menyelidiki hati? Siapa yang tahu hatinya? Licik apa tidak? Palsu apa tidak? Munafik apa tidak? Tapi ingat, Tuhan melihat, dia menyelidiki hatinya, dan dia akan membalas setimpal dengan isi hatimu, setimpal dengan perbuatan, dan engkau akan makan buahnya sendiri. Percayalah, apa yang ditabur orang itu pasti akan dituai. Firman Allah datang mengingatkan kita supaya jangan mengandalkan kekuatan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Dia mau saudara kita kan, dia orang dekat kita, mau dia orang kaya kan, jangan pernah harap waktu manusia. Jangan pernah mengandalkan mereka. Berharap kepada Tuhan, engkau akan diberkati seperti pohon di tepi sungai yang akarnya merambat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Allah dengan bernyanyi dari NKB 116 bait yang keempat dan yang kelima. Jemaat saya undang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat,
marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Doa persembahan diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Anjuran, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Haleluya, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mazmur 116 ayat 17. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar, bait pertama hingga bait yang kedua. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang mengingatkan kami hari ini. Untuk hidup kami hanya berpusat kepada Kristus. Hidup untuk mengandalkan Tuhan. Hidup untuk menaruh harapan hanya kepada Kristus. Tidak mengandalkan manusia. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak berharap kepada orang sesama kami. Hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kami membuka hati kami Tuhan. Kami menerima kebenaran firman ini. Kami menerima setiap teguran firman Allah. Kami menerima suara firman pagi ini. Kami tidak mengeraskan hati kami, sehingga kami tidak jauh daripada Tuhan. Kami menaruh seluruh harapan dan percaya kami hanya kepada Kristus. Karena kami percaya bahwa pengharapan kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang daunnya tetap hijau, yang akar-akarnya tetap subur merambat kemana-mana. Sekalipun dia masuk tahun kering, sekalipun dia datang panasnya terik, dia tetap berbuah karena hidupnya mengandalkan Tuhan senantiasa. Dia akan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh karena itu Allah, kami mau menaruh seluruh harapan kami kepada Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap kami yang datang menghadap Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah dalam keluarga masing-masing. Tuhan, Engkau lihat kami datang dengan berbagai pergumulan kami. Mungkin kami sedang mengalami tahun kering, mungkin kami sedang mengalami panas teriknya, kami sedang diperhadapkan dengan tantangan dalam rumah tangga, persoalan, pergumulan antara suami dan istri, pergumulan dalam kebutuhan perekonomian kami. Kami sedang khawatir akan masa depan kami khawatir akan hari tua kami khawatir akan anak-anak kami. Tapi kami mau taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami tetap di tahun yang kering, tapi kami percaya kami tetap hijau, kami tetap menghasilkan buah, karena ada Kristus pengharapan kami, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami, yang sanggup memberkati kami, yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Oleh karena itu Tuhan berkati umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami tahun kering, Tuhan berikan mereka kekuatan pengharapan untuk menjalaninya. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong jamah, sembuhkan, pulihkan mereka. Baik mereka yang di rumah maupun yang berada dalam rumah sakit, dalam Kristus Yesus. Tuhan berdoa bagi keluarga penatua TJ Situmorang yang berada di rumah sakit. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan bersama istri dan anak Rio. Dalam Kristus Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi penatua, Bapak Penatua Asia Gian yang berada di rumah sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka terus menaruh harapannya kepada Tuhan, mengandalkan Allah, dan mereka akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik, baik yang di rumah yang terbaring, Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi Bapak Erpat Dede, Saudara Christian Manusama, Saudara Erik, Saudari Maria di Tampung Bolong, Bapak Ken di Tambuang, Bapak Kuban Gaul, Bapak Penatua Masih Tumiang, Ibu Penatua Dwi. Tuhan, Engkau jamah, pulihkan mereka, bangkitkan semangat mereka, tahirkan, jamah, pulihkan mereka, sehingga sakit penyakit itu mereka boleh lalui dengan sukacita. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Allah memberkati. Berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang bersukacita sepanjang bulan ini. Bagi Bapak Andre Ferdian Yakob, Bapak William Manusama, Bapak Martin David Valentino Siagian, Saudara Victory Christian Mau, Bapak Effendi Maliangkai, Saudara Raja Filipus Situmorang, Ibu Neti Farida Sitompul, ataupun ada di antara kami yang belum kami sebutkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, biarlah mereka tetap hijau, mereka tetap bertumbuh, akar-akarnya merambat kemana-mana, karena hidup-hidup mereka bergantung mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan berkati masa depan mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, berkati semua kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Ibu Penatua Megawati, Ibu Penatua Maria Ayal, Ibu Stella Yakob, dalam Kristus Yesus Tuhan Allah memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Semua jemaat-Mu di tengah-tengah meningkatnya varian Omikron, Tuhan Bapa, Engkau jaga, lindungi, pelihara mereka, lindungi mereka Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan jaga keluar masuk mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jaga, sembuhkan, pulihkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, lingkungan di Taman Cikunir Indah Tuhan jaga, Tuhan memberkati, Tuhan sembuhkan mereka yang terkena dampak positif dari Omikron ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, karuniakan mereka hikmat, Presiden dan Wakil Presiden untuk mampu memimpin bangsa dan negara ini. Berdoa menyerahkan sidang sinode akan dilaksanakan bulan Juli. Tuhan memberkati panitia, Tuhan rumah sehingga acara boleh berjalan. Bahkan siapapun yang Tuhan perkenankan
dalam kepemimpinan nanti, biarlah mereka dipilih oleh tangan Tuhan yang kuat untuk memimpin GKO ke depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini syafaat kami. Kami alaskan itu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersatu teduh sejenak untuk mendengarkan jadwal kegiatan sepekan 1. Persekutuan Wanita hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, tempat di gereja secara online, waktu 19.00, Plan Firman Penatua Mensihai, Liturgos Ibu Jaloko. 2. Kebaktian rumah tangga hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, tempat di gereja secara online, waktu 19.00, Plan Firman Pendeta Maisai Tapi, Liturgos Ibu Grace. 3. Penata layanan hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, tempat di kediaman Ibu Penatua Maria Ayah, waktu 19.00, Plan Firman Penatua Megawati. Seluruh jemaat dan seluruh majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Maisai Tapi. Warta tambahan 1. Menghimbau kepada seluruh anggota jemaat, pada ibadah Minggu tanggal 23 Januari 2022, Majelis Jemaat GKO Taman Cikunir Indah akan membagikan form pengkinian data jemaat di GKO Taman Cikunir Indah, dan data tersebut juga akan dibutuhkan sebagai database sebagai GKO Taman Cikunir Indah. Mohon hal ini dapat dijadikan perhatian kita bersama. Bagi yang sudah menerima form, mohon untuk dapat mengembalikan ke sekretariat gereja. 2. Menginformasikan kepada jemaat, majelis jemaat memutuskan semua kegiatan ibadah, baik ibadah minggu maupun ibadah kategorial, akan dilakukan secara online streaming dikarenakan adanya himbauan pemerintah dan meningkatnya jumlah yang COVID di lingkungan Taman Cikunir Indah. 3. Menginformasikan kepada jemaat dan kepada pengurus komisi kategorial dan non-kategorial yang akan dilakukan peneguhan serta rapat yang akan diselenggarakan pada bulan Februari. Majelis jemaat sepakat untuk menangguhkan segala bentuk kegiatan dan pertemuan mengingat akan himbauan pemerintah dan jumlah COVID di lingkungan Taman Cikunir Indah. Yang keempat, menginformasikan kepada seluruh ibu-ibu anggota PWGKO pada tanggal 19 Februari 2022 jam 16.00 WIB 18.00 WIB akan diadakan ibadah bersama secara online dengan tema Wanita Sungguh Tidak Pernah Menyerah secara Zoom. Paspornya GKO. 5. Menghimbau kepada seluruh anggota jemaat bahwa renungan harian 4E Sinode GKO dan renungan harian jemaat bertajuk Senandika Gembala yang telah dikeluarkan oleh Sinode GKO yang dibagikan setiap pagi dan malam, mohon supaya jemaat dapat melakukan saat teduh di rumah bersama keluarga. Laporan keuangan kas fisik dan bank total kas per 22 Januari 2021 sejumlah Rp12.436.436. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pemutusan kita, biarlah firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 417,
baik yang pertama dan yang kedua. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah kita dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah kita miliki. Hiduplah mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, apalagi hatimu menjauh kepada Tuhan. Harap dan taruhlah seluruh kepercayaanmu kepada Tuhan, karena Ia akan menyertai engkau. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 417, bait yang ketiga, serahkan pada Tuhan. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom.